Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nabila Amara Apriliani, kelas 8 dari SMP 7 Cimahi. Sedari dulu, saya selalu bertanya-tanya, bagaimana proses bernapas? Apakah itu sesuatu yang mudah atau sulit? Tetapi setelah saya mengetahuinya, saya benar-benar takjub. Maka dari itu, di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan. Sebelumnya, apa sih pernapasan itu? Pernapasan artinya kumpulan organ yang dapat memfasilitasi tubuh, yaitu bernapas dan pertukaran gas. Lalu bernapas dan pertukaran gas itu apa? Kita bahas bernapas dulu ya. Bernapas adalah proses memasukkan udara ke paru-paru dan mengeluarkan udara dari paru-paru keluar tubuh, yang bertujuan untuk yang pertama, menghirup oksigen yang diperlukan untuk respirasi. Yang kedua, mengembuskan karbon dioksida yang tidak diperlukan dari hasil respirasi. Lanjut, pertukaran gas. Pertukaran gas yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru dan jaringan tubuh. Tujuannya yang pertama, oksigen di paru-paru dapat diedarkan ke jaringan tubuh. Yang kedua, karbon dioksida di jaringan dapat dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, setelah mengetahui pernapasan dan pertukaran gas, kita lanjut ke organ-organ pernapasannya ya. Organ pernapasan yang pertama yaitu hidung. Rongga-rongganya meliputi rambut hidung, selaput lendir, pembuluh kapiler, dan konka. Kita bahas satu-satu ya. Rambut hidung berfungsi menyaring udara dan membersihkan udara yang masuk. Lalu selaput lendir berfungsi menghasilkan lendir dan menyebabkan udara pernapasan. Dan konka berfungsi memperluas permukaan rongga hidung. Yang terakhir, pembuluh kapiler berfungsi menghangatkan udara pernapasan. Nah, setelah mengetahui rongga-rongga pada hidung, kita lanjut ke organ pernapasan yang kedua yaitu faring dan laring. Keduanya sama-sama menyusun bagian tenggorokan, tapi keduanya berbeda dari mulai letak, fungsi, dan struktur unik. Kita bahas faring dulu ya. Faring letaknya di belakang rongga hidung dan rongga mulut. Fungsinya menyalurkan udara dari hidung ke laring. Dan struktur unik faring yaitu terdapat struktur tonsil atau amandel. Lanjut laring. Laring letaknya di leher bagian depan. Fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea dan terdapat struktur unik yaitu epiglotis dan pita suara. Setelah mengetahui faring dan laring, kita lanjut ke organ pernapasan lainnya yaitu trakea. Trakea letaknya ada di leher bawah sampai dada atas, lalu memiliki struktur unik yaitu diselubungi cincin tulang rawan, sel penghasil lendir, dan sel trisilia. Fungsi trakea menyalurkan udara pernapasan dari laring ke bronkus dan membersihkan udara pernapasan. Lanjut ke organ pernapasan lainnya yaitu bronkus dan bronkiolus. Keduanya sama-sama saluran udara yang berada di dalam paru-paru, tapi sebenarnya keduanya berbeda, bisa terlihat pada letak, fungsi, dan strukturnya. Bronkus letaknya di bawah trakea. Fungsi bronkus menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus, lalu memiliki struktur sama seperti trakea karena diselubungi cincin tulang rawan. Sedangkan bronkiolus letaknya di antara bronkus dan alveolus. Fungsi bronkiolus menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus, lalu struktur bronkiolus tidak memiliki cincin tulang rawan. Setelah mengetahui bronkus dan bronkiolus, kita lanjut ke organ pernapasan yang terakhir, yaitu alveolus. Alveolus adalah tempat terakhir yang dilalui udara, bentuknya seperti kantung-kantung kecil. Fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran gas, lalu struktur alveolus, dindingnya tipis, elastis, dan terdapat banyak pembuluh kapiler. Nah, setelah mengetahui proses pernapasan, saya benar-benar takjub akan kekuatan Tuhan karena bisa dengan mudah memperlancar sistem pernapasan. Tentunya saya semakin bersyukur. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Nabila Amara Apriliani, izin mengakhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.